Melihat dari polling yang diselenggarakan oleh Denny Siregar di akun Twitternya, maka bisa disimpulkan rakyat atau pengguna Twitter khususnya yaitu lebih cenderung memilih Basuki Cahayapurnama, yaitu memimpin di ibu kota baru, yaitu di Kalimantan Timur. Juga tidak jauh beda sih dengan para pengamat, karena sosok Basuki Cahayapurnama adalah menurutnya sudah berpengalaman memimpin ibu kota DKI Jakarta, karena pengalaman pernah menjadi wakil gubernur dan juga gubernur DKI Jakarta. Maka tidak salah lah kalau dalam polling tersebut Basuki Cahayapurnama atau Ahok mendapatkan 87,2%. Nah, kira-kira komentar-komentar di sini kira-kira gimana ya? Atau malah sebaliknya, tidak mendukung Basuki. Nah, ini adalah hasil polling 15.825. 87,2% memilih Ahok. BTP itu yang bakal bikin kadrun mimpi buruk berkepanjangan. Biarlah Pak Ahok di Pertamina saja dulu. Nah, di sini juga ada yang menyarankan Pak Ahok di Pertamina dulu. 100% Basuki Cahayapurnama, sekalian biar kader-kader tikus di Kalimantan nih, dari tikus kota sampai tikus yang ada di tengah hutan sana. Untuk tahap pembangunan awal, babat alas orang yang dibutuhkan seperti apa. Kalau Pak Basuki biarlah di BUMN, aset BUMN ribuan triliun, cocok jadi komisaris utama di beberapa BUMN aset besar. Ya juga masuk akal sih, pendapat dari netizen-netizen tersebut. Pak Ahok nyalinya luar biasa, sanggup membantai para mafia. Nah, tetapi di sini yaitu bahkan Ahok juga didukung oleh Dewan Adat Suku Dayak, yaitu mendukung Ahok menjadi pemimpin di ibu kota baru. Nah, tetapi ini alumni 212 menurutnya tidak memenuhi syarat tidak memenuhi kriteria Pak Basuki Cahayapurnama. Misal, kalau Pak Basuki benar-benar dipilih oleh Presiden Joko Widodo atau undang-undang menyebutkan demikian, apa mungkin alumni 212 akan berdemo di Kalimantan ya? Ya, kemungkinan enggak lah, terlalu jauh mungkin. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Rezeki tidak kemana, ditolak di DKI, Ahok akan pimpin ibu kota baru. Denny Siregar membuat polling tentang siapa yang paling tepat memimpin badan otorita ibu kota baru. Berdasarkan pemantauan Netral News pada pukul 17.58, pemenang sementara adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dan meraih angka jauh melebihi yang lainnya. Ini ada 4 calon kepala badan otorita ibu kota baru yang dipilih Jokowi. Siapa yang paling cocok dari 4 orang ini? Ujar Denny Siregar pada Minggu 24 Oktober 2021. Perolehan sementara tercatat, Bambang Brojonegoro meraih angka 6,5%, Aswar Anas 4,6%, Basuki Cahayapurnama 87,7%, dan Karya Tumiana 1,2%. Sementara sebelumnya diberitakan, pemerintah telah menyiapkan desain awal pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur melalui Rencana Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN), termasuk untuk pengisian calon pemimpin di ibu kota tersebut. Namun, pemerintah ingin ibu kota negara baru tidak dipimpin oleh seorang gubernur yang diseleksi lewat pemilihan kepala daerah, tapi oleh kepala otorita ibu kota negara. Presiden Joko Widodo sempat menyinggung beberapa nama calon kepala otorita IKN, yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok, beserta 3 nama lain dengan latar belakang berbeda. Di antaranya Menristek terakhir Bambang Brojonegoro, pengusaha sapi Tumiana, hingga Bupati Banyuwangi Aswar Anas. Namanya kandidat memang banyak. 1. Pak Bambang Brojonegoro, 2. Pak Ahok, 3. Pak Tumiana, 4. Pak Aswar Anas. Cukup, ujar Jokowi seperti dikutip liputan6.com pada Sabtu 23 Oktober 2021. Merujuk pasal 9 Undang-Undang IKN, dituliskan bahwa penunjukan hingga pemberhentian kepala otorita IKN hingga sang wakil nantinya bakal jadi wewenang seorang presiden. Pemerintahan khusus IKN dipimpin oleh kepala otorita IKN dan dibantu oleh seorang wakil kepala otorita IKN yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh presiden, bunyi pasal 9.
Adapun Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN kelak akan memegang jabatan selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya. Juga dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Kepala Otorita IKN dan atau Wakil Kepala Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir tulis pasal 10 ayat 2. Diketahui Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur mendukung Basuki Cahayapurnama menjadi pemimpin ibu kota baru di Kalimantan Timur. Ketua Korlabi yang mengatasnamakan Mujahid 212 Damai Hari Lubis menyebut Ahok tak memenuhi kriteria menjadi pemimpin ibu kota baru. Lubis menilai calon pemimpin harus dilihat track recordnya. Kami yang menolak tidak berdasar faktor like, dislike, tapi track record penyelenggara negara. Memang mesti ada tuntutan hukum dan kriteria-kriteria kepatutan, ujar Damai Hari Lubis kepada detik.com pada Jumat 13 Maret 2020 yang lalu. Ada pedoman asas-asas pemerintah yang baik. Contoh di dalam Undang-Undang Nomor 2899 tentang Penyelenggara Negara Bebas dan Bersih, bebas KKN. Ahok tidak memenuhi kriteria-kriteria di dalamnya, katanya. Damai Hari Lubis mengatakan pihaknya menolak bukan karena persoalan pribadi. Lubis menyinggung beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terkait kasus yang dianggap justru belum dipertanggungjawabkan oleh Ahok, seperti kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Misalnya, temuan BPK adalah lembaga negara yang kredibel. Audit mereka tentunya data, fakta, dan hasilnya tentu adalah sah karena hukum dan autentik. Silakan patahkan dengan putusan pengadilan atau pembatalan sendiri oleh BPK yang mengeluarkan hasil audit tendasnya. Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno turut angkat bicara terkait penolakan dari Mujahid 212. Ia menyerahkan kepada Presiden Jokowi untuk menentukan pemimpin ibu kota baru. Presiden tentu mempertimbangkan semua aspek, semua masukan objektif dari banyak pihak, semua berdasar pertimbangan yang matang. Ini bukan soal like dislike, prasangka atau dasar-dasar yang sifatnya emosional, kata Hendrawan saat dihubungi terpisah lewat pesan singkat. Sebelumnya, Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur tegas menyatakan dukungan untuk Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk memimpin ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Ahok masuk bursa pimpinan ibu kota baru. Dewan Pertimbangan Adat Abraham Ingan menyebut pihaknya telah menyatukan dukungan dan menyatakan dukungan untuk Ahok. Hal itu langsung ditegaskan oleh Ketua DAD Kaltim, Zainal Arifin, yang juga menjabat sebagai anggota DPD RI Kaltim. Secara bulat kami mendukung BTP menjadi Kepala Badan Otorita IKN dan kami berharap Pak Presiden Jokowi juga memilih BTP, ujar Abraham di Gedung Geraha Tebengang, Jalan Terkukur, Samarinda, 13 Maret 2020 yang lalu. Diketahui juga, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengapresiasi usulan Presiden Joko Widodo terhadap nama-nama yang sempat diisukan bakal jadi calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara IKN di Kalimantan Timur. Jokowi sendiri pada 2020 lalu sempat menyinggung 4 nama calon Kepala Otorita IKN, antara lain Basuki Cahayapurnama alias Ahok, mantan Menristek Bambang Brojonegoro, pengusaha sapi Tumiana, hingga Bupati Banyuwangi Aswar Anas. Di mana nama-nama tersebut, Trubus menilai Ahok sebagai sosok yang paling pantas memimpin ibu kota baru di Kalimantan Timur, sebab beliau sudah punya pengalaman saat menjadi wakil gubernur dan gubernur DKI Jakarta. Kalau melihat dari segi pengalaman, Ahok salah satu yang paling pantas. Dia kan punya pengalaman jadi pemimpin Jakarta, kata Trubus kepada liputan6.com Sabtu 23 Oktober 2021. Dari segi kedekatan, Trubus juga menilai Ahok memiliki relasi yang baik sekaligus merupakan orang yang dianggap punya kedekatan politik dengan Presiden Joko Widodo. Kendati begitu, Trubus juga tak memungkiri kapabilitas dari nama-nama lain yang diusulkan jadi calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara baru. Bambang Brojonegoro juga mumpuni. Dia kan sempat megang Bappenas, ujar dia. Lebih lanjut, Trubus turut memberikan catatan terhadap pasal 9 Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara RUU IKN yang menjelaskan kewenangan Presiden untuk melakukan penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian langsung terhadap Kepala Otorita IKN. Menurut dia, DPR juga seharusnya dilibatkan dalam pengangkatan pemimpin di ibu kota baru tersebut. Selain jadi kewenangan Presiden, seharusnya penunjukan Kepala Otorita IKN ada rekomendasi dari DPR, tapi itu kan masih RUU IKN, pungkasnya.
Pemerintah telah menyiapkan desain awal pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur melalui rencana Undang-Undang Ibu Kota Negara RUU IKN, termasuk untuk pengisian calon pemimpin di ibu kota baru tersebut. Namun pemerintah ingin ibu kota negara baru tidak dipimpin oleh seorang gubernur yang diseleksi lewat pemilihan kepala daerah, tapi oleh kepala otorita ibu kota negara. Presiden Joko Widodo sempat menyinggung beberapa nama calon kepala otorita IKN, yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok, beserta 3 nama lain dengan latar belakang berbeda, di antaranya Menristek, terakhir Bambang Brojonegoro, pengusaha sapi Tumiana, hingga Bupati Banyuwangi Aswar Anas.